Shalom Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan atas penyertaan-Nya bagi setiap kita hingga saat ini. Sebentar kita akan memulai ibadah pada hari ini. Mari kita tinggalkan pekerjaan kita sejenak. Kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Mari kita bersaat teduh. Bapak Ibu Guru dan teman-teman, kita tahu bahwa Tuhanlah satu-satunya jalan kebenaran. Seperti tertulis pada kitab Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus telah memanggil kita untuk mengikuti jalannya, agar kelak kita dapat bersama-sama dengan Dia dalam terang di rumah yang kekal. Sekarang mari kita angkat satu pujian dari KJ 355 yang berjudul Yesus Memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bekal. Jangan sesat dengan sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami semua hingga saat ini. Bapa, kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami pada hari ini, kiranya Engkau yang menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir, agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar dan seturut dengan kehendak-Mu. Kau juga yang berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada hari ini, agar firman yang disampaikan dapat tertanam di dalam hati dan pikiran kita, dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu Guru dan teman-teman semua, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita buka hati dan pikiran kita, karena hanya Tuhanlah pribadi yang mengenal hati kita, dan kita mau untuk lebih dekat lagi padanya dan tinggal dalam kasih-Nya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Anak-anak dan Bapak Ibu Guru sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersehati memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Segala syukur hanya bagi Tuhan
yang kasih setianya tidak pernah berlalu dan tidak lekang oleh waktu. Kami bersyukur karena Engkau begitu baik. Bahkan ketika kami diminta untuk menghitung berkat-berkat dari Tuhan, kami pun tidak pernah sanggup, sebab terlalu banyak, jauh melebihi apa yang kami pikirkan dan doakan. Tuhan yang sangat baik, saat ini kami duduk di sekitar firman-Mu, bergumul di sekitar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mengaruniakan kepada kami hikmat, pengertian, dan juga kebijaksanaan, serta hati yang dipenuhi dengan kelemah lembutan, sehingga setiap kali kami diberitakan firman Tuhan, setiap kali itu jugalah kami diubahkan, sekaligus berkomitmen untuk mengambil kesanggupan melakukan setiap bagian firman Tuhan. Bersamalah dengan kami ya Allah, berbicaralah, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan yang keenam. LAI memberikan judul perikop hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah bagi setiap kita yang mendengar dan melakukan dalam hidup sehari-hari kita. Sok suci lu. Teriakan ini seringkali kita dapatkan di antara teman-teman kita. Ketika apa? Ketika kita tetap mengusahakan dan mengerjakan apa yang baik di hadapan Tuhan. Misalnya ambil contoh, ketika kita tetap mengerjakan berbagai soal-soal ujian dengan sangat baik, sementara teman-teman kita nyontek, lalu kemudian mereka teriakin kita, sok suci banget sih. Dan kemudian atau ketika misalnya, semoga belum ya, kalau kalian sudah berpacaran dan kemudian kalian tetap memilih untuk berpacaran dengan baik, dengan tetap menyenangkan hati Tuhan, lalu kemudian teman-teman kalian enggak nih. Nah kemudian bersiaplah, yang namanya tuduhan sok suci pasti akan sampai dalam diri kamu. Atau teman-teman ingat lagi berita viral yang ada di media sosial atau televisi belakangan ini. Tentang apa? Ya, tentang seorang petugas KRL yang menemukan uang 500 juta rupiah dan dikembalikan kepada yang berwenang. Ayo, kita mau tanggepin apa nih dalam berita ini? Kita mau bilang, ya sayang banget, 500 juta itu bisa beli ini dan itu. Atau mungkin kita juga bisa menuduh dia, sok suci banget sih, pura-pura gak butuh. Padahal kan lo cuman petugas KRL, lo juga pasti butuh lah. Barangkali kita bisa menuduh dan dituduh sebagai orang yang sok suci. Nah hari ini anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita bukan mau sok-sokan nih, bukan. Kita mau benar-benar suci di hadapan Tuhan, benar-benar menyenangkan hati Tuhan, benar-benar menjadi anak-anak terang. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk merenungkan 3 bagian. Yang pertama, menjadi anak terang berarti menjadi peniru dan penurut Allah. Artinya penurut berarti ada perintah-perintah yang harus kita ikuti.
Tidak boleh ditawar. Ini bukan dagangan di pasar yang bisa ditawar. Ini perintah Tuhan. Menjadi peniru artinya kita tetap berada dalam jalan Tuhan. Kalau Tuhan jalannya lurus, ya kita memang harus lurus. Anak-anak, ingat masa-masa kecil kalian, di mana kalian mulai belajar untuk membuat huruf A, B. Kalian pasti akan sudah melewati tahap ini kan? Ya, namanya letter tracing. Kalian meniru, mengikuti titik-titik yang harus kalian sambungkan. Itu yang disebut menjadi anak Allah. Meniru apa maunya Tuhan, apa kata Tuhan, dan apa perintah Tuhan. Yang kedua, menjadi anak Allah berarti kita menjadi orang-orang yang mempunyai identitas yang jelas sebagai anak-anak Allah. Kalau identitas kita tidak jelas, kita akan diragukan keberadaan kita. Kalau Allah adalah kasih dan kemudian tidak ada kasih dalam diri kita, lalu orang-orang di sekitar kita akan mengatakan, kamu anak siapa ya? Begitu. Jadi menjadi anak-anak terang adalah berupaya memperkuat identitas kita. Kristen, ya biarlah tetap Kristen. Anak-anak terang, biarlah menjadi anak-anak terang. Yang ketiga, apa sih hasilnya ketika kita menjadi anak-anak terang? Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melanjutkan bacaan kita tadi sampai di ayat yang ke-8, kita akan menemukan buahnya. Jadi usaha kalian untuk tetap berada dalam kebenaran gak sia-sia nih. Ada kok hasilnya, ada kok buahnya. Anak-anak terang akan berbuahkan kebenaran, keadilan, kebijaksanaan, dan segala yang baik. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sekarang masih berada dalam dunia yang gelap. Apa artinya? Artinya masih ada begitu banyak orang yang bahkan menikmati dalam kungkungan dosa. Mereka yang tidak tahu apa itu Kristus. Mereka yang tidak pernah tahu dan tidak pernah paham, apalagi melakukan apa yang disebut dengan perintah Tuhan. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diutus untuk menjadi anak-anak terang. Take your candle and go light your world. In every soul, some brightly burning, some dark and cold. There is a spirit who brings a fire, ignites a candle, and makes his home. Carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless, confused and torn. Hold out your candle for all to see it. Take your candle, go light your world. Take your candle, go light your world. Frustrated brother, see how he's trying to light his own candle some other way. See now your sister, she's been robbed and lied to, still holds a candle without a flame. Carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless, confused and torn. Hold out your candle for all to see it. Take your candle, go light your world. Take your candle, go light
your word. We are a family whose hearts are blazing. So let's raise our candles and light up the sky. Pray to our Father in the name of Jesus. Make us a beacon in the darkest times. Carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless, confused and torn. Hold out your candle for all to see it. Take your candle, go light your world. Take your candle, go light your world. Take your candle, Go light your world. Selamat menjadi anak-anak terang. Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur ketika Tuhan menghadirkan kami sebagai anak-anak terang di dunia ini. Masih ada begitu banyak kegelapan di sekitar kami. Ada begitu banyak amarah, keangkuhan, korupsi, ketidakadilan, dan rupa-rupa pengajaran yang tidak baik yang ada di sekitar kami. Oleh karena itu, tolong kami ya Allah, melalui hal-hal sederhana yang bisa kami lakukan, kami belajar untuk menjadi terang, belajar untuk memancarkan terang itu kepada banyak orang di sekeliling kami. Saat ini kami juga hendak berdoa bagi bangsa dan negara kami. Di tengah wabah, ajari kami untuk tetap tabah. Di tengah-tengah pandemi sekarang ini, ajari kami untuk tetap berserah kepada Tuhan. Berserah sambil tetap melakukan yang terbaik, berserah sambil tetap berupaya. Kami percaya pada waktu yang Tuhan tentukan, wabah ini berlalu. Tuhan, kami juga berdoa, dalam lingkungan sekolah kami, Tuhan anugerahkan kepada kami berkat, Tuhan anugerahkan kepada kami kebijaksanaan, Tuhan anugerahkan kepada kami sukacita dalam proses belajar mengajar yang kami lalui. Dan kiranya Tuhan mendidik kami dan memberikan kepada kami kemampuan untuk mengasah talenta kami, mengasah semua berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Di doa syukur kami Allah yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sungguh baik, yang tetap baik, dan yang amat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Pendeta VB dari GKI Gunung Sahari yang telah menyampaikan firman pada hari ini. Kiranya pelayanan Ibu dapat dipakai Tuhan lebih lagi, dan biarlah firman pada hari ini dapat menjadi berkat bagi setiap kita yang mendengarnya. Untuk merespon firman pada hari ini, mari kita angkat satu pujian dari KJ 440 yang berjudul Di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia.
saudara-saudari, ibadah ini akan selesai. Tetapi ingatlah bahwa ibadah yang sejati adalah ketika engkau keluar dari ruangan ini dan melakukan kebenaran firman-Nya dalam kehidupanmu sehari-hari. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah pada hari ini telah selesai. Terima kasih kepada setiap pelayan Tuhan yang telah melayani dan mempersiapkan ibadah ini dengan baik. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua yang telah mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Tuhan Yesus memberkati.